Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali di kesempatan kali ini dalam acara Sentuhan Kalbu. Apa kabar? Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita selalu panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali walaupun lewat layar kaca. Dan tentunya dengan Ibu Majelis Taklim di kesempatan kali ini di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Pemirsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami mengangkat tema tidak pernah bosan kalau kita selalu mengingatkan pada diri saya dan juga buat pemirsa di mana saja berada. Tema kami mengenai salat dan kehidupan. Seperti apa salat dan kehidupan itu? Dan di sisi saya sudah hadir seperti biasa ayahanda tercinta Bapak Muksin Tholib SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah hadir di TVRI Nusa Tenggara Timur. Dan saya sapa juga buat Ibu Majelis Taklim Nurul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serba pink. Kayaknya suasana ceria sekali, Bunda ya. Apa kabar nih, Bunda? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa hadir di acara Sentuhan Kolbu di kesempatan kali ini. Dan baiklah pemirsa, alangkah indahnya seperti biasa sebelum kita memulai suatu aktivitas ataupun sharing kita di acara Sentuhan Kolbu di kesempatan kali ini, alangkah indahnya khususnya bagi Anda umat muslim di mana saja berada, mari buka hati kita dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kewajiban, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, maka tidaklah kamu berpikir, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, terima kasih kepada Bunda kita di kesempatan kali ini, Qori'ahnya Bunda Rini dan juga
seri tilawahnya Bunda Aisyah Rista. Itu kita sebutkan aja karena orangnya cantik ya, luar biasa, masih muda juga. Dan seperti sudah Ian sampaikan tadi, kita punya tema tentang sholat dan kehidupan. Kalau kita berbicara sholat dan kehidupan tidak akan pernah lepas, karena itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Dan bagaimana kita bisa mendirikan sholat dengan baik, dan sholat itu juga bisa mengaliri semua aliran darah kita agar timbulkah kalbu kita menjadi suatu pribadi yang luar biasa kuat, menjadi pribadi yang tangguh, seorang muslim yang sejati, yang kita banggakan, proud of your muslim, kayak gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau kita berbicara tentang sholat dan kehidupan? Silakan Pak Ustadz. Baik Bu Ian, ibu-ibu majelis ta'lim, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd. Ibu-ibu majelis ta'lim, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Khaliqul Alam, Allah yang karena kudrat dan iradahnya, Allah yang karena kuasa dan kehendaknya kita diperjumpakan melalui media televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur yang kita banggakan ini, untuk kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, sekaligus kita ingin menyejukkan hati-hati kita. Melalui pertemuan ini, insya Allah kita akan angkat tema yang sangat indah buat kehidupan kita, yaitu sholat dan kehidupan. Bagaimanakah sesungguhnya gambaran ini, ibu-ibu dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan umat manusia sangat membutuhkan sesuatu. Kalau secara fisik kita boleh jadi membutuhkan makan dan minum, tetapi batin kita juga membutuhkan makanan dan membutuhkan minuman. Makan dan minum dari batin kehidupan manusia itu adalah ibadah sholat. Sholat adalah sesuatu yang sangat penting. Karena pentingnya itulah, ibu-ibu dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya tidak disampaikan kepada malaikat Jibril, Ibu Yan. Ya. Kalau kewajiban yang lain, puasa, zakat, ibadah haji, itu disampaikan lewat firman-Nya kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Tetapi ibadah salat itu ibadah yang kewajibannya diundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah di Sidratil Muntaha. Jadi diundang beliau, dihadapkan di Sidratil Muntaha, baru nanti diberikan kewajiban ibadah sholat ini. Maka ibadah ini adalah ibadah penting, ibadah agung, ibadah yang paling mulia kedudukannya dalam kehidupan seorang muslim. Maka tidak bisa dipisahkan antara kehidupan seorang muslim dengan ibadah sholat ini. Ada seorang ilmuwan Eropa yang bernama Alexis Carrel. Dia pernah mendapatkan 2 kali hadiah Nobel karena dia mencoba menemukan tentang bagaimana jantungnya burung gereja. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan dalam kesimpulannya bahwa andai kata suatu masyarakat, andai kata seseorang dalam hidupnya dia meninggalkan doa yang tulus dan melaksanakan ibadah sholat, maka sesungguhnya dia telah menandatangani kontrak kerusakan dan penghancuran tentang kehidupan dirinya dan kehidupan masyarakat dan bangsanya. Ini seorang Alexis Carrel, seorang Eropa yang beragama non-muslim, tapi dia menyatakan ketika ibadah yang tulus dan salat ini ditinggalkan, maka kita telah menandatangani kontrak kerusakan dan penghancuran masyarakat. Maka dengan demikian seorang muslim tidak bisa meninggalkan ibadah salat ini. Bahkan ia merupakan satu kesatuan kehidupan. Detak jantungnya, derap langkahnya, napasnya, insya Allah semuanya diwarnai oleh ibadah sholat ini. Maka sholat sungguh luar biasa
ibu-ibu, bagi kita kaum muslimin. Apalagi bila kita telusuri lebih jauh bahwa sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yang pertama, ibu-ibu dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Yan, yang pertama adalah merupakan rukun Islam. Karena rukun Islam itu ada 5. Rukun yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Jadi seorang muslim tidak bisa meninggalkan sholatnya. Pernyataan seorang muslim sebagai beragama Islam, dia beriman, itu ditandai dengan pelaksanaan ibadah sholat. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyatakan pada satu kesempatan, bainal mu'min wal kufri ay wal musyrik tarkus sholat. Batas pemisah antara seorang mukmin dengan seorang yang bukan mukmin, yang bukan muslim, adalah dengan meninggalkan sholat. Buyan. Jadi kalau meninggalkan sholat itu sebenarnya sudah berada pada batas embarkasi pemisah. Apakah dia seorang muslim atau bukan seorang muslim. Jadi bukan karena KTP, tapi seorang muslim itu ditandai dengan kesediaannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka sholat adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentang ibadah sholat ini, pertama kali yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Seluruh amal perbuatan manusia boleh sangat baik, sangat bagus di hadapan manusia, tapi ketika sholatnya tidak baik, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalnya akan menjadi sia-sia. Maka sungguh luar biasa, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita melaksanakan ibadah sholat ini, apalagi dalam suasana kita sedang memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj yang kaitannya dengan ibadah sholat yang luar biasa, yang kewajibannya diundang langsung Rasulullah ke Sidratil Muntaha di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita tanpa berat hati kita laksanakan ibadah yang mulia ini, karena sholat adalah kehidupan. Bagi kita kaum muslimin, bagaikan 2 sisi dari mata uang. Satu sisi kehidupan kita dalam keberagamaan sebagai seorang muslim, dan di sisi lain kita mesti melaksanakan ibadah ini karena dia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kepribadian seorang muslim. Saya kira itu ibu dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar untuk boleh jadi nanti ibu-ibu kita bisa kembangkan dalam diskusi kita yang adalah sangat penting bagi kehidupan seorang mukmin. Demikian. Itu Pak Ustadz, bagaimana kita sebagai seorang muslim itu seperti tadi Pak Ustadz katakan bahwa itu jangan hanya ada sekedar KTP saja, bahwa di KTP mengatakan bahwa agamanya Islam. Tapi kalau pas bunyinya beduk untuk sholat itu nanti gampang, nanti kan waktunya panjang, nanti sholatnya nanti dulu. Bagaimana kita bisa istilahnya jam waker ya Pak Ustadz, kita tahu kita punya kolbu, begitu berbunyi tidak ada tunda-tunda lagi untuk langsung bangun dan sholat. Bagaimana kita bisa istilahnya saya harus cepat sadar ya Pak Ustadz ya, betul-betul nawa itu ikhlas untuk bisa segera menjalankan ibadah sholat. Malah lucu-lucunya Pak Ustadz, gimana sih syarat-syaratnya? Ada yang mengatakan bahwa bilang begini, kalau keasikan kerja saya sakingnya konsentrasi dalam kerja, kode aja deh duhur be asar. Nah itu gimana syarat-syaratnya Ustadz? Itu kode itu seperti apa, jaraknya bagaimana dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu juga masih rancu Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, ini pertanyaan Ibu Yanin sangat menarik. Ini bagian dari realita yang kita hadapi. Karena kesibukan, karena asik kita bekerja, kadang-kadang waktu ketika sholat sudah tiba, kita bisa mengulur waktu atau menunda. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mengatakan salat yang paling adalah salat di awal waktu. Salat yang paling hebat, salat yang dianjurkan adalah salat di awal waktu. Artinya ketika masuk waktu salat, insya Allah kita bersegera
meninggalkan seluruh aktivitas kita, lalu kemudian kita akan ibadah sholat. Toh kalaupun boleh jadi ada saat-saat tertentu yang tidak bisa kita tinggalkan sama sekali dan akan mempengaruhi tentang roda kehidupan, bisa jadi sholatnya bisa kita selesaikan pekerjaan kita karena memang ini tidak bisa ditunda. Tapi sesuatu yang bisa ditunda, insya Allah kita segerakan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Ibu Ian, kalau kita melihat di kota Mekah, ketika azan dikumandangkan, seluruh jamaah, seluruh kaum muslimin yang berada di situ akan segera meninggalkan perdagangannya, aktivitasnya, entah di situ. Dia boleh jadi tidak ke Masjidil Haram, tidak ke masjid, karena memang sudah sangat sempit waktunya, dia akan mengerjakan di tempatnya. Subhanallah. Itu luar biasa, Ibu. Kenapa, Ibu-ibu? Pertanyaannya, karena sudah memiliki motivasi yang sangat kuat. Bahwa salat adalah bagian dari kehidupannya yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan demikian, kita tidak akan menomorduakan Allah. Hidup ini mestinya kita menomorsatukan Tuhan, menomorsatukan Allah lewat ibadah kepadanya, lalu kemudian nanti kita akan teruskan pekerjaan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard. Ketika kalian sudah menyelesaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk melaksanakan bekerja dan insya Allah mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bu Ian, kalau salatnya di qadha, ya kayak kita yang orang lapangan kayak gini, orang lapangan. Ya, kita di media kadang-kadang kalau syuting tuh Pak Ustaz sampai di hutan itu bagaimana tuh? Betul, Bu Ian. Ya. Betul. Maka ibu-ibu, salat ini tidak bisa ditinggalkan. Ya. Salat bisa dijamak dan bisa dikasor. Bisa dikumpulkan jadi satu, salat duhur dengan asar dikumpulkan, salat maghrib dengan salat isya dikumpulkan, lalu kemudian diperpendek salatnya. Subhanallah. Begitu kemudahan dari Allah. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tidak ditinggalkan salat. Subhanallah. Boleh diakhirkan dan boleh dikedepankan. Kalau salat duhur dan asar mau dikumpulkan, karena boleh jadi kita sudah mau melaksanakan aktivitas, kita salat duluan, sudah langsung dengan asarnya. Atau boleh jadi kita sudah laksanakan dulu, di ujungnya begitu masuk waktu asar, kita kerjakan sholat asar, tapi disatukan dengan sholat duhur. Ini fasilitas keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Yang paling penting buat kita ada komitmen, ada keinginan yang kuat untuk kita melaksanakan ibadah ini. Ibu-ibu dan para pemirsa Bu Ian yang saya muliakan, satu gambaran yang istimewa tentang sholat ini, kita harus berwudu. Ya, itu Pak Ustaz bisa ceritakan. Tapi ketika kita tidak bisa berwudu karena sakit, mungkin karena luka yang tidak boleh dikenai air, maka kita bisa bertayamum. Atau mungkin di tempat yang tidak ada air, di pesawat terbang, kita tidak dapat air, maka di situ kita akan bertayamum dengan menyandarkan tangan kita di tempat duduk kita, di tempat sandar kita, lalu kemudian kita akan bertayamum. Hanya membasuh muka satu kali, lalu kemudian membasuh tangan kita, insya Allah kita laksanakan sholat. Tidak bisa sholat dengan berdiri, kita akan sholat dengan duduk. Tidak bisa juga dengan duduk karena kita sakit, bisa dengan berbaring. Kalau tidak bisa dengan gerakan lagi karena kita boleh jadi karena sakit sudah agak berat, hanya dengan kedipan mata. Luar biasa. Yang penting sholat tidak bisa ditinggalkan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah demikian, maka luar biasa keuntungannya, keistimewaannya sangat luar biasa, ibu-ibu. Nah, sebagai motivasi ya buat ibu-ibu, ini kita coba buka di surah Al-Zalzalah. Nanti sampai di rumah, ibu-ibu atau para pemirsa yang ada di rumah, mari kita buka Al-Quran surah Al-Zalzalah. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada manusia tentang ibadah salat ini dalam hubungannya dengan kebangkitan manusia di hari akhirat. Buyan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Al-ayah ila akhir.
Di ayat yang terakhir ini Allah bilang, nanti pada waktu hari kiamat manusia akan keluar dari kuburnya dalam bentuk yang bermacam-macam. Buya, manusia nanti bangkit dari kubur dalam bentuk yang beragam. Bisa jadi manusia normal, bisa jadi manusia tapi modelnya bukan lagi manusia normal, karena tidak disiapkan terlebih dahulu selama hidup di dunia ini. Maka ibu-ibu, menurut pandangan sufi, sesungguhnya kita melaksanakan sholat itu mempersiapkan konstruksi tubuh kita. Nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, kita akan bangkit dalam keadaan yang sangat mulia, dalam keadaan normal. Ini luar biasa ini. Maka janganlah kita tinggalkan sholat sesulit apapun hidup ini. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, apalagi hanya karena dengan berleha-leha, hanya dengan bermain, lalu kemudian kita masa bodoh dengan ketika azan dikumandangkan. Ini sangat luar biasa. Sesulit apapun Bu Yan, mungkin di lapangan sedang syuting di lapangan, ketika masuk waktu sholat, insya Allah laksanakan sholat. Tidak usah ke masjid karena jauh, langsung di bawah pohon, langsung di atas pasir, ambil di atas mobil, bisa dilaksanakan sholat. Kalau di mobil, karena kita tidak bisa menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, kita menghadap kemana saja. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa aina ma tuwallu fasyamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situ kamu akan berjumpa dengan Allah. Jadi ini ibadah sholat ini ibadah yang luar biasa yang tidak bisa ditinggalkan karena keagungan dan kehebatannya. Saya kira itu, Bu Yan. Aduh, luar biasa sekali Tante. Allah memberikan kemudahan buat kita ya Pak Ustadz ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sembahyang alias tidak sholat. Itu bayangkan, di atas mobil pun kita bisa sholat, di atas pesawat pun kita bisa sholat. Luar biasa sekali. Baik Bunda, mungkin ada yang ingin mau bertanya, tapi mungkin alangkah indahnya mungkin ditahan sebentar Bunda. Nanti kita bertanya setelah yang satu ini. Ya, ditahan dulu. Aduh. Bagus, kalau ada begini bagus. Iya. Ada selingan. Iya, alhamdulillah. Bagus. Iya. Subhanallah. Dan baik pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kita punya tema di kesempatan kali ini tentang sholat dan kehidupan. Tadi sudah Pak Ustadz Muhsin Tholib sudah menjabarkan begitu luar biasa sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu cinta kepada kita umatnya dan begitu toleransi. Sholat yang wajib kita lakukan, tetapi waktunya beliau sangat fleksibel untuk kita bisa kerjakan. Dan alangkah ruginya bagi kita yang meninggalkan sholat itu sendiri. Baik, mungkin ada Bunda lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hikmah sholat bagi kehidupan?
seorang muslim. Sebelumnya atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah sholat bagi seorang muslim, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bari Ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman, bobo ya Bu ya. Karena ada Majelis Taklim Nurul Iman, Ba. Oh iya. Oh, tadi saya bilang Nurul Iman saja, tidak subhanallah. Ya. Subhanallah. Baik Ibu, pertanyaannya sangat luar biasa ini tentang hikmah ibadah sholat. Apa sih sesungguhnya hikmah ibadah sholat yang akan kita dapatkan? Dijelaskan yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu insya Allah mampu membentuk karakter, membentuk kepribadian seorang muslim menjadi manusia yang baik. Dengan sholat itu akan menjadikan manusia muslim ini manusia yang ikhlas, manusia yang jujur, manusia yang disiplin, manusia yang tawadu, yang rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat yang pertama. Amin. Kenapa tidak? Karena ketika kita melaksanakan ibadah sholat, ibu-ibu, tempat kita yang paling tinggi ketika kita sujud, merendahkan pribadi kita, jasad kita, bahkan hati kita untuk dekat kepada Allah melalui mendekatkan dahi kita dengan tanah. Ini sesuatu yang luar biasa, ibu-ibu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya waktu yang paling dekat antara hambaku dengan aku adalah pada waktu mereka sujud. Maka perbanyaklah sujud, karena ketika itulah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dari pelaksanaan ibadah sholat ini akan membentuk pribadi kita, kepribadian watak seorang muslim itu, watak yang rendah hati, watak yang tawadu, watak yang jujur, karena kita tidak pernah akan bohong. 4 rakaat yang 4 rakaat, 2 kali sujud ya 2 kali sujud, tidak bisa ditambah dan tidak kita kurangi. Ini semuanya adalah bagian dari proses pembentukan kepribadian. Dan kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, hikmah dari ibadah sholat ini adalah dengan melaksanakan ibadah sholat, insya Allah akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Karena dari seluruh aspek pelaksanaan ibadah sholat, ucapannya semuanya pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan mungkin ketika selesai sholat dia akan melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi ibu-ibu insya Allah tidak akan merusak alat rumah tangga. Ibu-ibu tidak akan membuat kerusakan di tengah-tengah dengan tetangga dan para sahabat. Karena sholat telah membentuk pribadi kita, pribadi yang baik. Ibu ya, insya Allah seperti ini. Tanhanil fahsyai wal munkar. Dan yang ketiga ibu-ibu, kenapa kita harus melaksanakan sholat dan apa hikmahnya? Karena insya Allah dengan melaksanakan ibadah sholat ini, Allah berikan hadiah kepada manusia, bahwa nanti mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Bahkan maaf ibu-ibu, para pemirsa, yang ganteng akan semakin ganteng, yang cantik akan semakin cantik, yang belum cantik insya Allah Allah akan percantik. Karena fisik sekarang ini adalah fisik karena pengaruh gen, pengaruh daerah, pengaruh geografis. Maka fisik kita seperti ini. Maksud itu ke bawah-bawah ya, iya ke bawah. Tapi nanti kalau sudah dibangkitkan di akhirat, muka kita akan dipoles kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibu-ibu, para pemirsa, bidadari pun akan cemburu dengan penghuni-penghuni sorga yang berasal dari dunia. Subhanallah. Jadi ibu, insya Allah laksanakan sholat ini, karena sholat punya hikmah yang sangat luar biasa. Yang keempat, sholat itu membentuk menjadi manusia suci. Manusia-manusia yang bermoral. Manusia-manusia yang ikhlas kehidupannya. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu rukun syarat ibadah sholat ini. Sholat harus mengenakan pakaian yang bersih. Ya. Badan harus bersih. Sudah bersih malah disuruh wudu untuk menjadi taharah, suci lagi. Itu adalah bagian dari proses pembentukan manusia. Maka salah satu sabda Rasulullah SAW bahwa
Bisa dibayangkan oleh manusia ketika di satu rumah, di depannya ada sungai, yang setiap hari 5 kali dia melewati sungai itu, bagaimana mungkin kakinya akan masih kotor? Karena setiap hari dia akan bersihkan di sungai. Begitulah seorang muslim, akan dibersihkan jasadnya dan rohaninya melalui pelaksanaan ibadah sholat. Jadi sholat ini mempunyai hikmah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira itu Ibu ya. Demikian Bunda ya, hikmah sholatnya ya. Ya, baik, mungkin ada Bunda lagi yang bertanya lagi dengan tema kita. Silakan Bunda. Namanya siapa? Yang warna merah. Pokoknya dia merah aja Bunda. Silakan. Ya. Langsung aja Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuli Ya. dari Majelis Taklim Nurul Iman Oebobo. Yang akan saya tanyakan pada Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita mencapai sholat yang khusyuk? Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya itu istilahnya bukan fenomena tapi kebiasaan manusia. kebiasaan Kadang-kadang itu kalau sholatnya sampai pikirannya kemana-mana. Itu biar khusyuk gimana tuh Pak Ustadz? Baik ibu-ibu dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini pertanyaan yang juga menarik ini. Pertanyaan hebat yang disampaikan oleh Ibu Nardi. Bagaimana supaya sholat kita menjadi sholat yang khusyuk? Nah, ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang kita kerjakan ini diperintahkan memang harus sholat yang khusyuk. Sholat yang penuh dengan konsentrasi. Sholat yang kita laksanakan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berjumpa dengannya. Memang berat. Tidak mudah memang sholat yang khusyuk. Tetapi bisa dilaksanakan oleh kita kalau kita mampu memenuhi kriteria, memenuhi persyaratannya. Bagaimana persyaratannya ibu-ibu? Ada 2 persyaratan. Yang pertama persyaratan zohir, lahiriah, dan kedua persyaratan batiniyah. Secara zohir, secara lahiriah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pemirsa, insya Allah supaya sholat kita menjadi khusyuk, kita siapkan kondisi pelaksanaan ibadah sholat kita harus dengan baik. Televisi dimatikan, HP di silent atau di off kan. Kalau ibu-ibu lagi goreng ikan, selesai gorengnya dulu, baru laksanakan sholat. Subhanallah. Siapkan lingkungannya. Ya. Maka lingkungannya harus aman, harus nyaman, baru melaksanakan ibadah sholat. Karena itu mengundang kekhusyuan. Bisa ibu-ibu bayangkan sambil sholat, sambil mendengar musik. Masya Allah. Maka musiknya lebih dominan daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sholat butuh konsentrasi. Yang kedua ibu-ibu, yang harus dilaksanakan oleh kita, yang harus diupayakan adalah tempatnya bersih, badan kita juga bersih, lalu kemudian pakaian kita juga bersih. Bukan baru, yang bersih. Insya Allah itu sudah memenuhi kriterianya. Baru nanti kemudian kita menuju kepada persyaratan batin. Persyaratan batinnya ibu-ibu, yang pertama harus bersihkan hati. Ini yang sungguh luar biasa ibu-ibu dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak kemana-mana pikiran kita, tidak kemana-mana perasaan kita dan berangan-angan. Yang pertama, harus tidak boleh melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penyakit rohani. Hindarkan ghibah, hindarkan fitnah, hindarkan adu domba, hindarkan caci maki. Karena itulah yang kemudian akan mengganggu konsentrasi kita pada waktu melaksanakan ibadah sholat. Bisa ibu-ibu ungkapkan dengan kalimat yang baik, kalimat yang halus, karena itulah undangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, maka mari kita ikuti seperti itu. Ini persiapan batin. Yang kedua ibu-ibu, upaya kita adalah hadirkan hati untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat, berdirilah dengan tumakninah, hadirkan hati kita, baru kita mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita hadirkan hati kita. Jangan sambil menghayal, sambil berpikiran yang lain, lalu kemudian kita takbiratul ihram, maka itu akan menyulitkan kita untuk mendapatkan kehusyuan. Hadirkan hati. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang namanya khudu atau rendah hati. Jangan sambil sholat ada perasaan, saya nanti kelihatannya khusyuk. Maka dibuat-buatlah kehusyuan. Ya Bu ya, kepala tertunduk. Subhanallah. Padahal hati kemana-mana, hanya kepala yang tertunduk. Subhanallah. Jadi rendahkan hati kita. Yang besar dan yang mulia, yang agung, yang maha hebat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah kecil. Makanya ada bahasa ungkapan yang di para ahli sufi, ibu-ibu orang-orang ahli hikmah mengatakan, hilanglah dirimu ketika engkau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku ya Allah, tapi engkaulah ya Allah. Aku tidak ada apa-apanya. Aku bagaikan setitik debu di tengah-tengah padang pasir. Aku kecil di hadapanmu ya Allah. Maka ketika itulah ucapan Allahu Akbar kita akan menimbulkan getaran-getaran hati dan akan menimbulkan kehusyuan. Ibu-ibu mungkin pernah menangis waktu sholat? Selalu Pak Ustaz. Kalau sudah bisa menangis ibu-ibu, insya Allah itu. Tapi bukan menangis main-main. Bukan menangis buatan. Tapi menangis karena keharuan. Menangis karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sesuatu penyebab. Boleh jadi ada masalah yang kita hadapi, tapi kita curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ tetesan air mata, itu air mata kehusyuan dari seorang hamba yang ada di hadapan Allah, Sang Pencipta alam ini. Ini luar biasa ibu-ibu. Makanya kalau kita mau curhat kepada Allah, curhat dengan masalah kita, jangan curhat kepada manusia. Tapi curhatlah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, jadi Buyan kalau ada masalah, curhatlah kepada Allah. Ambil air wudu, laksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Karena ada sholat yang tidak ada waktu, yang namanya sholat mutlak. Kapan saja, kecuali sesudah sholat asar sampai dengan maghrib, itu yang tidak boleh. Tapi selain itu, kita laksanakan sholat mutlak, salat tanpa nama. Oh gitu ya Pak Ustadz. Untuk curhat. Untuk curhat. Curhat kepada Allah. Niatnya pun? Ya, niatnya dengan sholat mutlak. Sholat mutlak. Dan ibu-ibu dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karena ada disinggung oleh Ibu Yan tentang niat ini. Maaf ibu-ibu dan para pemirsa, sholat itu bukan usalli. Niat itu usalli fardhu subhi, itu adalah ungkapan niat. Pernyataan dari niat kita. Tapi niat itu ada dalam hati. Maka ketika kita sudah niat dari wudu, dari tempat kita beraktivitas, kita akan melangkah menuju sajadah. Kita sudah niat melaksanakan sholat duhur. Maka ketika berada di atas sajadah, langsung Allahu Akbar. Karena niat ada dalam hati kita, dipraktekkan. Karena sholat itu dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selesai. Wirid, zikir itu adalah bagian dari pendekatan kita kepada Allah sebagai ibadah tambahan, ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah laksanakan. Tapi intinya sholat itu mulai takbiratul ihram Bu Yan sampai dengan salam. Seperti Bu Yan yang lagi kerja sibuk, Allahu Akbar, 2 rakaat atau 4 rakaat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung alhamdulillah alamin bangun. Karena kesibukan. Nanti sambil bekerja sambil zikir. Sambil ingat Allah. Saat beristirahat atau saat kita break, kita akan zikir kepada Allah sambil berdoa. Maka sholat tidak menyulitkan dan tidak membuat kita harus meninggalkan pekerjaan kita, karena hanya membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Normal mungkin 10 menit. Disitulah makanya ibu-ibu para pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu majelis taklim, maka di mana-mana disiapkan musola. Apakah di kantor, apakah di sekolah, apakah di tengah masyarakat disiapkan musola, karena untuk melaksanakan ibadah ini, karena tidak bisa ditinggalkan.
Bisa jadi nanti kalau seperti kita di TVRI ini ke Masjid Nurul Iman membutuhkan waktu sekian pulang pergi, tinggalkan waktu ibadah, waktu untuk bekerja. Maka alangkah indahnya kalau di tempat kita ada ruangan untuk kita sholat, disitulah akan membuat kita semakin komitmen, semakin kokoh, karena sholat itu membentuk kepribadian. Sayangnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa, karena sholat ini tidak berdampak pada pembentukan kepribadian, maka masih banyak orang yang sholat, tapi kemudian selesai sholat, sandal orang hilang. Masih, iya masih. Ya lucu ya Pak Ustaz. Selesai sholat, masih nyelonong. Selesai sholat, kwitansi kita buat. Ini karena sholat tidak mempengaruhi. Maka semestinya sholat harus bisa membentuk daya tahan, kokoh pertahanan kita tentang pengaruh-pengaruh duniawi, karena memang kehidupan kita saat ini dengan pengaruh dunia kita sangat luar biasa, membuat kita sering melupakan Allah dan kemudian kita mengutamakan dunia. Salat ini adalah alat pengendali manusia untuk senantiasa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bu ya. Ibu-ibu ya. Ya luar biasa sekali. Kalau bisa ya tadi Pak Ustadz katakan bahwa tidak menjadi kepribadian, insya Allah menjadi kepribadian nanti Pak Ustadz. Amin, amin. Mudah-mudahan adik-adik sudah katakan adik-adik ya. Mudah-mudahan orang yang usil iseng suka nyolong itu bisa. Iya. Ajak dia sholat dulu. Ajak dia mari sholat. Nanti selesai sholat. Iya, karena kita orang Muslim kan kalau sholat pasti sendal walaupun harga 5 juta pasti di luar. 5 juta di luar, tidak bisa masuk ke dalam. Jadi kadang-kadang habis sholat lihat sepatu yang baru, wah ini datang sepatu lama. Masih ada labelnya Pak Ustadz ya? Nah, ada sepatu ganti labelnya. Nah, ini sholatnya tidak berpengaruh. Semestinya sholat bisa berpengaruh. Baik, ini seperti itu. Jadi seperti tadi Pak Ustadz sudah katakan bahwa hindari ghibah, fitnah, dan lain sebagainya, caci maki lebih parah lagi. Semoga itu bisa kita tinggalkan ya Pak Ustadz ya. Bisa lebih tawaduk lagi. Dan mungkin ada budak lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oh ya, budak silakan. Baik, yang merah budak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hayati dari Majelis Ta'lim Nurul Iman Oibobo. Ibu Hayati. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana hubungan antara solat dan kesuciannya manusia? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya Pak Ustadz. Ini pertanyaannya bagus luar biasa Pak Ustadz. Dan pertanyaannya mendalam ini. Iya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang berbahagia. Di sore ini kita diminta sebuah pertanyaan, bagaimana hubungannya antara salat dengan kesucian? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah sarana yang paling suci yang disediakan Allah untuk hamba. Sementara manusia adalah makhluk Allah yang paling suci, paling hebat dan paling mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Bukan malaikat makhluk yang suci, tetapi manusia adalah makhluk Allah yang paling suci yang dikenal dengan fitrah manusia. Manusia telah diberikan Allah kesucian. Maka untuk menjaga kesucian itu, Allah perintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena setiap kali kita melaksanakan sholat, kita pasti ciptakan, kita upayakan untuk menjaga kesucian yang disebut dengan taharah, baik lahir maupun batin. Seperti yang tadi kita sampaikan, pakaian harus bersih, badan kita harus bersih, dan kemudian tempat sholat kita juga harus bersih, dan juga bersihkan batin. Maka hubungannya sangat erat antara sholat dengan kesucian manusia. Apalagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kita merenung sejenak tentang manusia yang ada dalam kandungan ibunya. Coba ibu-ibu lihat, ibu yang hamil, anak yang ada dalam kandungan, dia sedang bersujud. Coba lihat bentuk seanak bayi yang ada dalam kandungan ibu. Tali pusarnya berhubungan dengan tali pusar ibunya. Lalu kemudian dia akan berhadapan antara satu dengan yang lain. Ketika ibunya tidur, dan terlihat anak itu seperti sedang dalam keadaan sujud. Ini sungguh luar biasa apa yang kita laksanakan. Itulah kesucian, itulah fitrah yang menggambarkan tentang ibadah yang kita kerjakan ini adalah sama dengan genangan anak yang berenang di lautan kasih sayang seorang ibu dalam rahimnya. Insya Allah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita berada dalam kandungan dunia.
Maka ketika kita sholat, kita seperti anak yang ada dalam kandungan, yang suci, yang bersih dari segala noda dan dosa. Ini sungguh luar biasa. Makanya orang yang sholat akan tercipta kesucian dalam pribadinya. Makanya kalau orang Indonesia, kita orang Kupang ini sholat, insya Allah ibu-ibu ya akan mengundang berkah. Amin. Dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena Allah sudah berikan jaminan. Amin. Sholat itu pembuka berkah. Dan bagi kehidupan kita orang-orang yang beriman. Saya kira itu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada lagi ibu yang bertanya lagi, saya persilahkan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wahyuni dari Majelis Ta'lim Nurul Iman Obobo. Ibu Wahyuni. Yang mau saya tanyakan, bagaimana agar kita bisa memelihara sholat kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa memelihara sholat kita, Pak Ustaz? Bagaimana caranya memelihara sholat kita? Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah dan para pemirsa yang dimuliakan. Bagaimana caranya untuk kita bisa pelihara sholat kita? Agar supaya sholat kita ini tidak mudah kita tinggalkan. Yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, harus ada motivasi yang kuat dalam diri. Harus ada pandangan bahwa kalau saya meninggalkan sholat, itu adalah kerugian besar buat saya. Tanamkan itu dalam batin kita, dalam pikiran kita, bahwa kalau saya meninggalkan sholat ini, maka itu adalah sebuah kerugian. Kenapa? Sholat duhur atau sholat asar yang kita tinggalkan, itu tidak akan kembali lagi. Dia akan sudah pergi. Sementara duhur besok, asar besok, itu adalah asar untuk hari besok. Bukan duhur atau asar untuk hari yang ini. Dia akan terus bergulir, dia akan terus berganti. Maka mari kita bertekad, ya Allah, jangan kita tinggalkan, ada komitmen. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita bisa memelihara sholat kita, supaya kita tidak tinggalkan, terus menerus ingat dengan sholat. Jangan sampai dilupakan pikiran kita karena kesibukan, lalu kemudian kita lupa dengan sholat. Maka dianjurkan oleh para ulama, diajarkan itu, selalulah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu lagi bekerja, lagi sibuk dengan aktivitas apapun, ibu-ibu jangan lupa selalu berzikir. Ucapkan banyak subhanallah, ingatlah banyak la ilaha illallah, dengan alhamdulillah, dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, insya Allah terus menerus. Maka pada waktu tiba sholat, kita akan tergerak kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Kenapa ibu-ibu? Sholat ini sebenarnya karena hidayah Allah yang paling hebat buat hambanya. Banyak manusia yang merasa berat melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah ringan, maka itu adalah sebuah kenikmatan, satu karunia, satu nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya, yaitu nikmat beribadah kepadanya. Maka untuk memelihara sholat kita, itu insya Allah kita punya motivasi yang kuat, lalu kemudian kita terus mengingat Allah, agar supaya akan terpelihara sholat kita. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan, as-sholatu daimun, sholatlah selama-lamanya. Sholat selama-lamanya. Sholat selama-lamanya kapan? Yaitu dengan berzikir kepadanya. Makanya kita lihat ibu-ibu suka berzikir, suka baca Quran, itu mereka sholat. Dalam artian ingat kepada Allah. Karena sholat itu adalah ingat kepada Allah. Maka mereka yang banyak berzikir, mereka adalah orang-orang yang as-sholatu daimun, sholat mereka selama-lamanya. Ini luar biasa, Ibu. Subhanallah. Saya kira itu, Ibu. Aduh, dengar curahan dari Pak Ustadz ini gimana ya? Jadi semakin semangat begitu Pak Ustadz ya, insya Allah, untuk tidak meninggalkan sholat lagi, tidak gitu ya. Semakin lebih baik lagi dalam memperbaiki sholat, alias tepat waktu. Begitu azan dikumandangkan, simpan dan langsung sholat. Ya, itu luar biasa sekali, agar tidak tertunda-tunda ya Pak Ustadz. Berkah. Yakinlah ibu-ibu, ini Allah yang punya perintah. Baru kemudian masih bisa nambah dikit. Bisa Pak Ustadz, 1 menit. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya saya jangan lupa. Jangan sampai nanti ibu-ibu, aduh Ustadz, salat saya tidak khusyuk. Laksanakan dulu salat. Soal khusyuk itu urusannya kemudian, urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena khusyuk itu juga adalah pemberian. Khusyuk itu adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan demikian kita laksanakan kewajiban ini. Tiba waktunya kita sholat. Soal nanti barangkali suatu saat kita menghayal, kita berpikir ke tempat lain,
Profesor Hamka, seorang ulama Indonesia, mengatakan, segeralah beralih dan berpikir, saya sedang sholat. Mungkin lagi sholat, lalu kemudian ingat, masak belum selesai. Ya Bu ya, belum pergi pasar, maka jangan sampai terlanjur terus ke pasar, tapi kembali, saya lagi sholat. Maka jadi jalur, misalnya seperti orang naik kendaraan, jalurnya dikembalikan lagi. Ya, Subhanallah. luar biasa. Berkah ya, intinya berkah ya Pak Ustadz. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz. Aduh, luar biasa sekali sudah memberikan siraman kolbu buat kita semua di acara Sentuhan Kolbu di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat bunda-bunda dari Nurul Iman Oebobo, Kota Kupang. Terima kasih banyak sudah hadir di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Kita nanti bisa sharing-sharing lagi tentunya dengan tema yang lebih luar biasa. Amin. Pemirsa, demikianlah sudah acara kita di Sentuhan Kolbu di kesempatan kali ini. Semoga berkah buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah